Hello everyone, welcome back to Romy Ozzy. Oke, welcome back to Romy Ozzy. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana kita memanfaatkan ya widget data table ini agar nanti kita bisa melist data-data yang sudah kita entry sebelumnya ya menjadi seperti ini. Tapi kita juga tidak hanya digunakan untuk data table ini tidak hanya digunakan untuk memfilter ya, sama seperti aplikasi yang 58 yang telah kita kerjakan di versi 58, kita bisa memfilter nih. Misalnya kita nanti memulai tanggal 1 April misalnya. Nah, ini kita filter ya. Tanggal 1 April. Kita ke bawah dikit. 1 April ini Mei masih ya. Kita cari April. 1 April saja nih kita mulai. Nah, berarti nanti 1 April nih. Nah, seperti itu. Bila mana kita hanya 1 April saja, ini juga 1 April, berarti nanti datanya cuma 1 April ya. Kita coba lagi. Untuk range kedua, misalnya kita hanya 1 April saja, berarti kan yang 2 April yang di atas tadi hilang. Nah, seperti ini kan. Nah, kita ingin menambah kemampuan tadi, kemampuan untuk data table dengan menambah ini. Ya, bagaimana caranya menambah action sehingga nanti bisa kita lihat ya. Untuk video ini kali ini kita hanya mendiskusikan yang ini ya, bagaimana caranya melihat data-data yang ini, melihat detailnya ya. Juga melihat data ini seperti ini. Bagaimana kita menampilkan ada sebuah Windows yang pop up dari halaman ini yang kemudian menampilkan detail record yang sudah kita pilih. Baru nanti ya video-video berikutnya adalah bagaimana cara mendelete-nya, bagaimana cara mengeditnya. Ya, kita coba dulu ya. Seperti ini. Nah, ini muncul dia. Jadi kan ini 104 ya, total revenue. Kalau kita klik lagi di sini hilang dia otomatis. Ini adalah 104.000, sedangkan profit and loss-nya 102. Kita coba. Nah, ini 104, pas ya. Kemudian yang profit and loss-nya belum nih, nanti kita perbaiki. Yang ininya total expense-nya juga pas, 1399. Yang ini yang belum ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan seperti itu? Marilah kita keep stay tune. Oke, yang sedang kita lihat ini, yang sedang kalian lihat ini adalah video tip 5.9, sedang video sebelumnya adalah 5.8. Kalau kita lihat di Romy Ozzy, di Romy Ozzy ya, di sini bisa dilihat sebelumnya adalah 5.8, itu adalah video tentang bagaimana kita menggunakan data table sehingga kita bisa akan memfilter data di antara dua tanggal ya, dengan menggunakan Supabase query. Nah, yang video ini ada 59 sehingga nanti pada saat kalian di sini, bagi yang sudah mengikuti ini ya dari 59, 5.1, 5.6 sampai dengan sekarang 5.8, berarti aplikasi 5.8 yang ada di Butterflow-nya kita copy ya. Kita copy, kemudian diberi nama, diduplikat ya, diberi nama dengan 5.9. Jadi yang 5.8 diduplikat, lalu kalian di rename menjadi 5.9 begitu. Sehingga nanti kalau ada kesalahan-kesalahan bisa kita kembali ke 5.8. Jadi kita bisa menghubungkan dengan yang di mana di video ini ya. Karena video yang dilihat ini adalah video yang 59. Oke, kita mulai ya. Ini 5.9. Sebenarnya saya sudah melaksanakannya ya. Jadi untuk mendemokan untuk video ini adalah saya copy lagi ininya ya. Duplicate. Kalau kalian tidak usah di copy ya. Nah, ini duplicate. Saya mengerjakannya nanti di sini. Cuma ini kan sudah ada kan. Yang ini akan saya delete ya. Ini yang mana ini? Tabel yang ini kayaknya ya. Nah, ini dia. Ini row-nya ya. Nah, ini sebelumnya teks nih. Nah, data. Jadi kalau kita lihat di bawah data cell ada row. Nah, ini teks harusnya kan. Nah, ini data cell-nya ini ya. Ini dia. Ini data cell, data row. Ini ada header. Nah, ini sebelumnya kan tidak ada kan nih. Nah, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus yang row-nya. Delete.
Nah, ini tidak ada kan, data cell dia. Jadi caranya adalah ini actionnya saya hapus, mungkin ke sini, ke data table, nanti ada data table sini. Kalau dilihat ini 5 ya, sebelumnya kan cuma 4 kan sebelumnya. Nah ini jadi terhapus dia. Nah ini 4 seperti ini kan sebelumnya. Nah jadi kita harus menambahkan satu kolom lagi ya. Cara menambahkan satu kolom ya tadi dirubah saja yang ininya, kita jadikan 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah dari baru lagi nih. Nah, header-nya kita buat, kita tulis action. Jadi kalau kita meniru di sini kan, mana yang sudah jadi tadi, yang ini. Nah, ini ada action. Ini kita tambah action ya. Caranya kita klik header yang 5 tadi. Ini text. Oh, itu yang di bawah ya. Ini yang header. Nah, ini yang header tadi dipilih, kemudian ditulislah action, action with S. Nah, ini dia. Salah nih ya. Actions. Oke, sudah. Lalu yang ininya kita rubah nih. Nah, bila sebelumnya itu adalah teks, berarti nanti kita harus mana nih? Ini teks ya. Ini kita delete saja ya. Kita klik kanan yang ini di sini. Ini kita jauhkan dulu, taruh di atas ini. Nah, ini yang teksnya ini kita delete saja. Delete dengan ini caranya. Jadi hilang sudah nih. Apanya hilang? Apanya nih? Ini dia. Ininya jadi hilang. Jadi kan sebelumnya ini. Nah, gitu ya. Oke, kita coba ya. Setelah hilang, ini kita ganti dengan row. Sebab kita nanti akan memasukkan ada 3 icon yang ini. Jadi ini ada row. Jadi icon ini di dalam row. Kita coba ya. Nah, kita masukkan row tadi di mana nih? Di sini ya. Klik kanan, kita masukkan row di dalamnya. Ini dia, row. Nah, ini dia row-nya. Di dalam row ini kita masukkan lagi 3 icon. Nah, di sini kalau ikonnya dapat diketik saja icon, icon. Nah, 3 icon. Satu baru ya. Atau button icon ya. Coba di delete lagi, delete. Bagus nih kayaknya button icon. Ada nggak ikonnya button icon? Ini dia icon button. Nah, dia lebih besar ya. Nah, baru kita copy nih icon-iconnya. Kita copy dulu ya. Copy yang di sini. Kemudian copy-nya kan klik kanan lagi, after ya. Nah, jadi 2 dia. Satu lagi ya. Kita paste lagi di sini, paste after. Nah, ini sudah. Ini bisa diketengahkan kalau mau. Coba kita cek di sini. Ada enggak? Nah, ini. Oh, dia tidak mau ya. Di sini. Dia harus di row. Ini di row sudah. Oke. Ini dia. Ini actionnya juga. Kalau mau di sini boleh. Nah, ini dia di sini ya. Nah, oke. Yang ini kita beri jarak ya. Jarak ini antara dua ini berarti di sini jarak ya. 10 lah. Nah, yang ini 10 juga kan. Jadi dia ada jarak enak. Nah, kalau 10 kebesaran bisa jadi. Ini coba kita lihat sebesar apa ini. Nah, ini dia. Mungkin dia 5 ya. Kita coba 5. Nah, di 5 kayaknya lumayan dah. Coba 5 ya. Nah, yang 5 ya. Lalu yang row-nya coba kita lihat nih row-nya apa? Oh, ini mata ya. Berarti eye. Nah, ini kita klik sini, kita rubah mata. Mana tadi row-nya? Nah, ini nih, ini arrow back kan. Kita rubah menjadi ini taruh sini saja eye. Nah, ini dia eye-nya. Klik eye. Coba ini warna biru ya. Kalau ini warna apa nih? Warna hijau. Oh, untuk melihat warna hijau ya. Kemudian untuk mendelete warna merah. Kemudian untuk mengeditnya warna blue. Ininya kita rubah jadi warna hijau, red eye. Coba. Ini dia, hijau. Kita rubah sini. Kemudian kita oke, kita close di sini. Kemudian ininya di warna biru sama. Ini saja yang warna merah ya. Karena dia mendelete kan. Nah, ini dia. Ya, sudah ya. Cuma nanti yang ininya kita ganti sampah nih untuk mendelete ya. Nah, kita klik saja ininya, kita tulisnya delete. Nah, ini sampah. Nah, mau sampah yang ini boleh atau yang ini boleh. Nah, sudah, kalau yang ininya tinggal kita yang edit ya. Kita rubah arrow back-nya, kita rubah di sini edit misalnya ada enggak? Nah, ini dia edit. Edit kan kayaknya ada pensilnya ya.
Sudah ya? Sudah selesai. Jadi mudah saja. Nah, sekarang kita ingin pada saat kita mengklik ini, kita ingin memunculkan Windows baru ya, pop-up. Nah, itu nanti kita menggunakan dialog box di sini ya. Tapi dialog box-nya kita isi dengan component. Jadi di sini kita akan belajar widget baru ya, namanya entah itu apa widget ya, halaman ini. Ini namanya component. Jadi kalau kita ke sini, ini adalah halaman yang ini yang kita belajar. Bagaimana cara kita membuat komponen. Oke, keep stay tune. Ya, oke. Kita untuk ini kita untuk tahap berikutnya adalah kita belajar bagaimana cara membuat komponen ya. Kalau ini kan tabel nih, ini hanya pages, ini komponen. Jadi sebenarnya saya sudah buat komponennya namanya entry data. Ini sebenarnya harusnya namanya edit data ya. Oke ya, edit data karena kita bukan view data, Nanti edit lain lagi ya. Nah, ini namanya seharusnya view. Bagaimana cara membuat ini kan? Sebenarnya ini saya duplikat atau kita duplikat dari halaman ini, N3PL. Cuma kan tidak ingin membuatnya ini lagi ya, kita gunakan saja ini lagi kan. Jadi dengan adanya komponen kita bisa menggunakan berkali-kali untuk di halaman-halaman di lain ya. Nanti kita bisa merubah-rubahnya dengan merubah ada beberapa item, ada beberapa setting yang berubah, misalnya warna berubah, kemudian actionnya berubah. Nah, itu kita rubah dengan parameter. Jadi sangat sangat mantap ya. Jadi kita tidak usah lagi membuat berkali-kali kali. Kita cukup dengan membuat menggunakan ini dia diamond nih, diamond nih, component namanya ya. Jadi kalau ini diklik, ini berarti yang muncul di sini nanti di halaman ini adalah component dan pages ya. Oke, ini entry data. Oke, sekarang kita belajar bagaimana caranya mengambil ini ya. Caranya adalah ini di-copy dulu, di-copy, duplicate. Nah, gini ini trik ini. Kemudian setelah ini, kemudian klik yang ini. Nah, kita cek yang ini drawer kan bukan kan. Nah, kita close dulu nih. Ini juga. Nah, ini kan kita di sini nih. Entry PL ini Akbar nih. Nah, yang ini kita nih. Nah, ini dia kolom, ini dia form. Nah, kita bisa mengcopy ininya. Ya. Kita copy yang itu saja, kita copy. Artinya nanti kita akan membuat komponen berdasarkan ini. Jadi komponen kita terdiri dari form yang paling atas, top level, baru sampai bawah-bawahnya. Nah, ini dia. Nah, ini kan, nah, coba lihat bergerak kan ke yang sebelah sini ya. Sampai dengan tombol-tombolnya juga. Kita coba ya, mudah saja ini. Klik kanan. Nah, jadi pada saat kita membuat komponen, tentukan level teratasnya. Setelah ditentukan level teratasnya, misalnya form atau kolom. Nah, berarti disinilah kita anak dari parent inikah, dari parent inilah dan anak-anaknya akan menjadi komponen yang bisa kita pakai berkali-kali ya. Kita klik kanan. Nah, ini bisa menjadi komponen. Coba kita cek di sini mana komponen. Nah, ini ya, convert to component. Nah, ini diklik saja ya. Nah, ini baru dianukan. Tadi itu kan edit seharusnya lah. Tadi view ya, view form. Ya, view data. Nah, view data. Kalau tadi kan entry data, ini view data. Ini untuk apa? Ditulis saja. This component will be used for viewing. Viewing apa? Untuk melihat apa? For viewing data. Ya, just read. Nah, selesai. Nah, ini dia. Selesai ya. Nah, ini dia. Inilah yang nanti berkali-kali lihat yang nanti kita pakai. Nah, kalau kita lihat di sini, ini view data, ini dia view data. Kalau kita beralih ke sini, jadi kita sudah mempunyai dua nih. Ini view data, ini entry data. Nah, ini ada, tapi ini berwarna ya, asik juga ya. Nah, kalau ini tidak berwarna nih. Nah, ini tidak berwarna. Oke. Sekarang kita ke sini. Nah, ini ada ininya. Ada warnanya ya. Ini sudah berhasil kita ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara mewarnakannya? Keep stay tune. Oke.
Oke, kita inginnya punya kita ini seperti ini ya, komponennya ya, ada warnanya ya. Sedangkan ini punya kita tadi baru kita buat ini kayaknya warna hitam. Karena memang kalau kita klik ke sini, ini dia widget tree, widget tree diklik, atasnya kan form kan, jadi masih transparan gitu kan. Kemudian di belakang ini kan hitam, jadi dia kan kelihatan hitam. Jadi ini tidak kelihatan. Nah, supaya tidak ada latarnya, kita tambahkan saja namanya apa itu ya? Coba kita ke sini, kita bungkus saja dengan kita wrap widget, kita bungkus atau kita tambahkan di topnya dengan ini container ya. Klik sini, ini ada container, klik saja ininya. Nah, ini dia kontainer. Nah, kontainernya ini kita beri warna. Ini kan masih transparan kan. Kita pindah sini, kita ke sini, kita klik kontainernya yang ini, kita scrolling down, kita cari yang warna ya. Gradient. Nah, ini dia yang saya pilih. Gradient. Nah, dia gradient. Tapi ini gradient antara biru dan hijau nih. Kalau mau yang warna agak mencolok juga bisa juga sih. Kalau misalnya merah ya. Nah, ini dia. Ini warnanya putih misalnya kan. Supaya tidak anu kan, tidak warna-warni kan. Nah, ini bisa juga ya. Oke, ini is okay. Atau atasnya tambahkan ini warna yang lain boleh juga gradientnya. Nah, mau seperti ini boleh. Oke, is sama saja ya. Ini tergantung selera ini. Nah, ini bisa juga dipilih-pilih. Ya, ini kita pakai ini. Sebelumnya saya pakai yang biru. Angle-nya juga bisa dirubah-rubah sebenarnya ya, angle-nya ini. Nah, 2, ada 5, ini kan. Nah, kalau tadi kan 0 angle-nya, degree-nya ya. Seperti itu. Dicoba-coba saja ya. Kita pilih yang ini ya. Jadi mudah ya, memberi warna tadi, tambahkan saja kontainer, kita bungkus saja, kita wrap. Wrap-nya jadi bungkus. Jadi dibungkus lagi semua. Jadi topnya kita tambahkan lagi. Oke, mudah? Keep stay tune. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya komponen itu menjadi pop up. Pop up itu artinya muncul pada saat kita mengklik. Coba yang seperti saya demokan lagi ya. Pada saat kita mengklik ini, dia langsung muncul seperti ini. Nah, pop up dia. Bagaimana caranya? Pop up ke sini. Nah, ini dia pop up ya. Kalau pop up ini kan dia jadinya dialog. Dialog itu artinya kita tidak bisa klik ini. Kalau kita klik ini hilang dia. Nah, gitu. Dan dia jadinya tersembunyi ini. Nah, tersembunyi dia. Atau kita bisa juga sih menaruhnya di bawah, itu namanya button sheet. Ada lagi anunya actionnya. Kita coba ya. Kita coba dulu. Kita ke sini, berarti kita ke tadi ke sini, kita buka lagi yang list PL. Nah, ini kita besarin di sini supaya kita bisa lihat. Nah, ini dia. Ini kita beri action kan jadinya kan? Ini action yang ini. Nah, kita ke sini. Kemudian tadi kita bottom tadi ya. Ini ya, bottom icon. Bottom iconnya kita beri nama bottom icon view. Kalau ini kan bottom icon edit. Ya. Ini kan bottom icon yang sampah ini bottom icon delete. Ya, ini del ya. Nah, yang ini apa nih ada error gitu ya. Kita klik dulu apa sih? Oh, yang ini. Kalau ada error seperti ini mungkin karena saya mengopi tadi ya. Ini tinggal di klik kanan, tinggal saya hapus saja, ini selesai. Nah, ini jadi hijau lagi dia ya. Kita close saja. Nah, ini nanti hijau. Oke, kita ke entry copy. Ah, ini komponen pakai dia. Nah, oke. Setelah kita membuat tadi ya, kalau kita ke sini, setelah kita membuat ini kan, setelah kita membuat ini diamond view data komponennya, yang entry PL-nya ini bisa kita delete. Kan kita pakai ini, tadi kan kita duplicate kan, saya delete ya, tidak kita pakai lagi dong, kita delete saja. Nah, mudah ya. Nah, jadi kita delete saja. Entry kita yang sebelumnya kan masih ada nih, yang ini kan. Nah, ini dia entry kita sebelumnya yang original. Sedangkan ini kan yang untuk demo, ini adalah yang punya kita tadi, yang sudah kita warna tadi. Cuma nanti kita tambah ke sini. Sini ya. Ini kita tambah ke sini ya. Nah, ini kita berikan anu saja nih caranya. Kita berikan action ya.
Klik sini. Nah, ada action yang bagus juga yang namanya seed, bottom seed. Jadi nanti munculnya dia di bawah nih, button seed. Jadi button seed, bottom seed ya. So, tapi yang di show adalah apa katanya? Kita coba yang bottom seed ya sebelum kita mencoba yang satunya. Ini dia, view data ya, view data. Nah, ini sudah selesai nih, view data. Nah, ini nanti bisa di drag. Jadi bisa kita drag gitu kan nantinya komponen yang muncul tadi. Kita coba ya. Nah, cara mencobanya diklik saja ininya. Nah, ini hampir selesai nih videonya. Keep stay tune. Oke, sudah mau nih. Nah, ini sudah muncul ya, sudah keren nih. Nah, ini muncul sudah. Kalau kita, nah ini dia. Jadi seharusnya nanti bisa kita melihat yang ini, baris ini. Kita juga bisa ngeditnya, kita juga bisa mendelete-nya. Jadi seperti web based application yang sering kita bangun lewat PHP ya. Kita coba tadi ini ya. Tadi pakai button sheet. Nah, ini muncul dia. Loh, ini yang mana nih? Sebentar. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Kita ke bawah. Sebentar. Ini yang copy yang saya buat untuk video ini ya. Nah, oke, kita klik lagi yang ini ya. Nah, ini muncul di bawah. Coba lihat bottom sheet kan namanya bottom. Nah, ini dia. Ini kan warna tadi kita pakai orange kan, orange dengan putih, lalu dengan gradient no. Nah, ini dia. Munculnya jadi dia jadi kalau misalnya kita memakai tablet ya, jadi muncul seperti ini, sebesar ini nantinya. Kalau nanti kita besarnya seperti ini, nanti dia besarnya seperti ini juga. Nah, jadi dia numpang seperti itu tapi di bottom sheet. Jadi dia agak ke bawah sedikit. Nah, dia ngentry. Nah, jadi tapi yang ini tetap kelihatan yang ininya. Tapi kalau dia agak lebar, berarti kan dia punya space lagi di bawah. Tadi dia di bawah nih. Asiknya yang ininya, ini bisa di scrolling up, scrolling down gitu. Nah, ini dia, bisa scrolling up, scrolling down. Draggable, gitu kan. Sehingga kita bisa masih melihat yang ini ya. Ada metode kedua adalah tadi memakai bottom sheet, yang metode kedua adalah memakai dialog box. Dialog box itu dia akan menutup. Kita tidak bisa lihat yang ini. Tapi dia kalau ini kan berada di bawah nih. Jadi nanti kalau kita ingin lihat datanya, ini datanya masih belum ada ya. Seharusnya kan datanya langsung yang data ini. Misalnya revenue adalah 104 ribu dolar ya. 104 ribu dolar itu revenue seharusnya ada di sini. Nah, ini tidak ada nih masih. Nah, ini masih belum kita laksanakan. Nanti step berikutnya ya. Cuma yang kita diskusikan ini adalah kita dengan penggunaan ini tadi bottom sheet sehingga dia akan di bawah. Bottom sheet itu bisa di drag gini. Cuma nanti ukuran dari bottom sheet ini tidak bisa kita atur ya. Artinya kalau kita ingin buat kecil saja, misalnya tidak sebesar ini, itu tidak bisa. Bottom sheet size kanvasnya akan mengikuti dari yang di sini, yang parent-nya ya, yang orang tuanya ini. Oke, klik sini, langsung dia aktif lagi yang ini. Kalau kita klik yang ini, sama, dia akan ke bawah ini. Sekarang kita ganti ya, kalau kita lihat yang demo sebelumnya ya, demo sebelumnya yang ini kan. Nah, yang ini kan size kanvasnya itu sama. Nah, seperti ini sama. Ini saya pakai dialog box nih. Cuma saya taruh di top, jadi sama sejajar di top ya. Kita coba yang ini ya. Oke, keep stay tune. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kalau tadi kan kita mentes ya. Di sini. Kalau yang itu yang betul. Kalau yang sebelumnya kita masih memakai yang bottom sheet ya. Kalau diklik ini ya. Kalau kita klik ini. Sebentar. Coba dulu yang ini. Oh, ini yang bukan. Yang 4 nih. Nah, ini dia. Nah, kalau kita klik yang ini, kalau kita klik ini, nah ini dia akan di bawah ya, karena dia bottom sheet. Ini yang kita rubah. Kita ke sini, tadi kita klik yang ini ya.
Kita coba, tadi yang ini saya coba yang ini, yang copy, kemudian ini, yang ini kita memakai teknik bottom sheet show data. Nah, sekarang kita memakai yang berbeda ya. Kita pakai yang pakai dialog nih, supaya nanti dia ada di atas ya. Dialog, ini dia dialog, ini alerts ya. Informational dialog, ini dia. Kemudian kita akan memakai komponen nih. Dan pilihan komponennya. Kita coba ya. Ini yang custom nih. Nah, di customnya ada pilihan komponen. Kita select komponennya, pilih yang view. Jadi pilih yang custom dialog ya, lalu pilih view. Nah, setelah itu kita buat ukurannya. Ukurannya sebesar apa yang maunya kita tadi, yang mau ditampilkan tadi. Nah, kita coba yang 400, yang sini yang 6,5 ya. Nah, seperti ini tinggi daripada yang tadi, komponen kita tadi. Kita coba ya, ini view data yang kita munculkan. Setelah itu kita coba bagaimana hasilnya. Nah, oke, ini dia. Kita coba ya. Ini dikecilin nih supaya kelihatan nih. Nah, ini dia. Ini saya. Oke, ini kita klik lagi. Nah, sekarang munculnya. Tidak di button ini dialog nih. Kalau dialog ini artinya kita tidak bisa mengklik ini ya. Tapi dari dialog ini kita tidak bisa juga mendrag ya. Dialog box ini daripada dari button sheet tadi ya. Tapi enaknya dia bisa kita atur ininya, besarnya komponen. Nah, jadi bisa kita tulis, kita update, kemudian kita save kan updateannya selesai, ya kan? Kita klik sini, nantinya hilang lagi. Kalau kita klik yang ini, cuma masalahnya ini masih angkanya belum masuk ya, ini masih nol nih. Seharusnya angkanya 104.000, 104.000. Kalau kita klik yang ini, $99.600, $99.600. Nah, itu bagaimana caranya? Kita coba lagi ya. Ini juga terlalu bawah bagi yang tidak suka. Ini sebenarnya center nih, bagus nih. Center dari screen kan. Nah, ini center kan. Tapi kalau ada yang ingin di atas, berarti dirubah yang ininya. Mana ya? Nah, yang ini dia. Ini dia letaknya defaultnya di sini. Kita rubah yang ini boleh. Nah, ini berarti dia di atas. Ya. Sekarang bagaimana caranya tadi? Angkanya ya tadi, angka bila kita klik ini ya, angkanya masuk ke sini ya. Nah, berarti kita harus pakai parameter. Jadi, angka di sini kita kirimkan ke sini, ke komponen. Caranya seperti ini, pas dia buka data, kita masukkan parameternya, kita ngirim tadi. Ada enggak parameter? Nah, ini dia, parameters. Jadi, kalau kita klik, when you navigate a new page, you can pass. Kita harus mempas. Mempas itu artinya mengirim. Mengirimkan, mempas in any parameters available to that page. Jadi, yang kita kirim adalah satu record dari ini, satu baris ya. Record itu kan baris, atau baris ya. Kita define ya. Kita tambahkan record. Ini sebenarnya ada di halaman komponennya. Namanya record to be records. Dia satu saja nih. Record. Kita pakai R besar mau enggak? Oh, harus camel case. Berarti harus R kecil. Record to be view ya. To be view. Nah, ini dia. Record yang akan dilihat. Deskripsinya melihat record. Nah, ini dia kita tentukan. Berarti dia list ya. Is the list. I think is required ya. Oke. Setelah itu baru ini kita ke bawah. Nah, ini Supabase row. Pilih Supabase. Nah, table name-nya adalah kita pilih. Ini table name-nya low. Ini dia. Table name-nya kan view ya. View daily panel. Nah, ini dia. Ya. Kalau sudah di-confirm. Nah, ini sudah. Jadi pada saat ini yang table yang tadi, view tadi, kita kirim lewat sini. Tadi kan sudah dibuat parameternya ya. Parameter yang kita buat tadi di sini dia. Di view data sini. Nah, di diamond ini ya. Nah, ini kalau kita klik parameter di atas, ini bisa diklik ininya. Nah, ini kita sudah satu baru. Yang barusan tadi kita buat. Kalau kita ada lagi parameter yang lain, misalnya parameter warna, parameter action, dan lain-lainnya, tambah saja di add parameter ya.
sekarang kita pindah lagi tadi ke sini, lalu kita ke sini, kita tadi menambahkan parameter ya. Mana dia parameter kita? Nah, kita define, kita mempas nih. Setelah ini mempas kan, setelah ini mendefine, menambah lagi ya. Kita pas tadi ya. Nah, kita tambah tadi record to be view namanya, nama parameter tadi. Nah, ini yang mau kita tambah. Lalu yang kita beri value-nya, yang record to be view tadi, parameter tadi mau diisi apa? Value-nya mau diisi apa nilainya? Ini kita ambil saja yang isi ini, isi DT, isi data table. Isinya kan ini. Nah, kita tambah. Nah, index list. Kita tambah dengan ini ya. Sebentar. Nah, ini dia. Dah. Ini get row. Nah, udah itu aja di kita. Kita confirm. Return mismatch. Get row field. Coba. Sebentar, ini ada salah. Oke, tadi saya lihat ke sini. Seharusnya itu kan bukan list kan satu row saja. Jadi ini kita tadi memilih yang ini kan. Seharusnya memilih yang required. Required yang diperlukan. List itu ada lebih dari record ya. Jadi kita kembali lagi ke sini ke komponen kita. Tadi kita pilih yang mana? Ini view data ya. Oh, ini sudah betul ya, view data. Nah, jadi bukan yang list. Jadi sudah betul. Kita ke sini. Nah, ini sudah oke. Lalu kita ke tadi ke mana tadi ke PNL copy. Kemudian kita ke sini. Kita cari tadi um, apanya tadi? Ini yang mana nih? Bentar. Ini parameternya. Ini kita reboot dulu. Ini error dia. Kita lihat dulu ya errornya. Masih tidak. Nah, ini error lagi nih. Passing parameter, to be edit, not to be set in the... Oh, oke. Belum. Kita taruh dulu ya. Oke, ini record to be edit. Kemudian kita setting. Ininya mau diberi apa? Parameter ini. Nah, ini di set. Nah, ini seharusnya... Nah, ini kita cek dulu ya. Kita cek dulu di sebelah nih. Apa nih? Ini cancel. Sebentar, saya akan cek dulu. Kemarin saya ngisi apa? Nah, ini record to be edit. Ini diisi dengan isi DT view PNL item. Jadi pada saat ini, nah ini variabelnya di bawahnya item ya. Coba kita rubah ke sini tadi. Kita rubah, kemudian kita klik ininya, kita ke bawah, yang ini kita edit. Nah, ini baru kita rubah yang item ya, bukan yang ini, item. Nah, variable to be view-nya item. Nah, seperti itu ya. Sekarang sudah nih. Nah, sekarang kita pindah lagi ke sebelah, ke komponen tadi. Yang ininya baru kita define ya, kita isi. Tadi kan total revenue ya. Total revenue berarti yang ini. Yang ini. Jadi ini yang ini kan total revenue. Yang ini mau kita taruh di sini kan. Nah, berarti ini kita taruh di sini. Ini berarti isinya di bawah ini 0 ya isinya kan. Kita isi dengan ini tadi, initial value-nya kita isi dengan ini record to be edit. Ya, tapi field-nya apa? Field-nya tadi yang revenue kan. Ini revenue. Dah, kalau mau format boleh. Kemudian formatnya mungkin ini dia desimal. Boleh. Atau yang lainnya boleh. Kita pakai yang ini. Ya. Nah, kemudian decimal type-nya adalah kita Indonesia ya, pakai yang ini. Kemudian bila ingin pakai currency boleh. Kalau sudah sampai situ boleh saja. Selesai, ini sudah. Coba yang ini lagi, berarti ini yang expense ya. Kita beri ke sini, yang text field-nya untuk initial value-nya. Record to be edited. Sebentar, kok record to be edited? Record to be view kan? Nah, sebentar. Yang ini kita memakai apa nih? Untuk parameternya. Nah,
Ini kan record to be. Nah, ini salah nih. Nah, ini kan remove ya. Tadi kita parameternya adalah record to be edited ya, record to be view ya. Ya, diulang ya, record to be view tadi. Nah, sedangkan yang ini adalah tadi kita ulang, ini adalah supabase row. Ini adalah bukan list. Ini kita masukkan. Nah, ini kan record to be view. Yang record to be edit itu yang punya saya sebelumnya ya. Ini sudah selesai ya. Nah, ini edited. Kemudian yang ini, nah yang ini kita isi dengan ini dia. Ini dia. Sebentar, ini dia. Oke. Record to be view. Nah, record to be view. Nah, ini baru kita ke sana dulu ya. Nanti kita kasihkan dari sini. Nah, ini klik. Oke. Kemudian kita tadi ke parameter tadi, makanya errornya banyak. Coba kita remove ya. Nah, ini errornya banyak sekali ya. Kita tunggu sebentar. Nah, widget class doesn't find. Nah, ini sudah tadi ya. Record to be view supabase row. Coba kita lihat yang di entry data. Parameternya adalah record to be apa? Cancel. Nah, record to be edited tapi row view data PNL. Nah, nih kalau kita lihat. Nah, record to be edited tapi dia view data daily PNL. Kalau yang ini yang view yang punya kita ini coba kita lihat. Ini kan record to be view tapi seharusnya di bawahnya table ininya belum. Jangan lupa ya. Ininya belum. Ininya harus tadi. Ini dia. View channel. Nah, ini baru sudah. Oke. Sudah ya. Ini yang view. Ini yang baru nih. Ini yang saya buat sebelum membuat video ini ya. Untuk ini membuat video ini saya pakai record to be view. Dia pakai camel. Jangan lupa ininya. Jangan lupa ini checklistnya required. Jangan lupa ini supabase row. Nah, kalau sudah kita ke tadi. Ini kita lihat berapa errornya. Kita ke tadi yang list PL copy. Nah, pada saat dia klik ini, nah ini baru kita lihat parameternya ya. Parameternya kita berikan record to be view. Ya, betul. Nah, sekarang parameternya namanya record to be view. To be view ini adalah record yang akan dilihat. Ini record yang dilihat itu kan yang ini. Itu nama bahasa Inggrisnya artinya record to be view. Nah, value-nya ini adalah nilai dari isi data ini. Ini isi DT. Dari ini data view, data table. Isi data table view daily PNL item. Ini isi yang ini. Nah, baru kita klik yang ini. Kita klik yang ini saja. Nah, ini no further changes. Confirm. Jadi gitu. Ini masih ada nih. Kita cek. Nah, errornya. Widget class does not exist. Sebentar. Ya, tadi kan kita ada mengisi yang ini. Ini tadi. Mengisi kita betulin dulu. Tadi mengisi yang salah. Ini kan record to be view. Kita ke sini. Yang ini kan kita isi revenue kan. Nah, ini record to be view. Kemudian kita sini fieldnya pasti revenue kan. Nah, ini mau diformat, number format, diformat dengan tadi yang koma ya. Tadi kita koma yang ini dia. Ini dia ya. Kita confirm. Nah, mau tidak dia hilang. Ini dia. Nah, hilang sudah ya. Berarti ini tadi kita kan merubah ini dia. Tapi kita rubah pakai record to be edited. Nah, ya, oke. Sudah ya. Tadi yang ini lagi. Total expenses. Total expenses sama tadi caranya. Kita klik ini. Record to be view. Kemudian ini kita pilih expenses. Kemudian ini kita pilih number format. Yang ini kita pilih yang ini. Kalau sudah,
Oh, yang ini lagi boleh, yang ini dia, yang ada komanya di belakangnya, confirm. Nah, yang ini kan belum. Nah, ini harus kita isikan juga nih. Coba kita isikan juga ya. Kalau di demo itu kan belum kan? Nah, ini kita isikan dengan profit ya. Ini profit and loss. Nah, ini dia. Sama tekniknya, number format juga. Sini pakai yang desimal, di sini pakai yang koma. Ini dia. Nah, confirm. Nah, sudah selesai ya. Ini harusnya ini nol nih. Errornya ini. Oke, ini sudah selesai. Ini kalau kita lihat lagi parameternya, ingat tadi parameternya adalah kita memakai ini entry data. Ini yang ini ya. Ini yang ini kita memakai, ini dia parameter kita, record to be view ya. Ini sudah betul. Dan lagi kalau kita ke sini tabelnya, kalau kita mengklik yang ini, kita sudah memakai dialog box. Ini dia dialog boxnya. Komponennya adalah view data. Ini yang view data. Dan kemudian parameternya ini. Parameter ini kita isikan dengan isi DT PNL. Sekarang kita coba ya. Kita klik yang ini. Semoga langsung. Kalau sudah oke nih, langsung selesai nih video kita. Oke, sekarang kita coba ya. Dengan klik ini ya. Kita lihat apakah dia bisa mempas ini. Mempas nih nilai yang ini. Kita kasihkan ke komponen kita. Ini juga kasihkan ke komponen kita 1399. Ini kalau orang luar negeri lihat ini 1,3 ini. Bukan 1300, tapi orang kita Indonesia ini kan artinya 1399. Tapi ini karena seharusnya dengan dolar, ini harusnya dengan koma nih, 104,000 dolar seharusnya revenue. Masa revenue cuma 104.000 ini? Kita coba ya. Bisa tidak dia mempassing ini? Hat? Nah, bisa ya. Ini 104. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini sudah benar juga 102. Nah, dia 10261. Nah, ini. Kalau diperbesar. Up. Nah, ini betul kan? Nah, kalau ke bawah ya. Nah, ini yang ini kan sudah kan revenue-nya, ini revenue sudah. Ini berhasil ya. Coba. Kita klik lagi yang ini, kita coba yang di bawah, yang ini. Nah, ini berhasil juga. Sama ya. 997, 3600. Ya, kalau kita ke atas tuh. Nah, cuma kelemahan dari ini apa? Kita tidak bisa melihat detailnya ya. Nih detailnya. Karena dia ngambil datanya dari sini kan, dari tabel sini. Isi data table. Nah, ini kelemahannya nih. Jadi kalau misalnya kita ingin mengedit data di table itu sama strukturnya dengan isian kita di sini, itu kita bisa langsung edit. Misalnya sama di sini service revenue ada, di data table service revenue ada, spare part sales ada, service sales ada. Nah, ini mudah. Kalau ini kan kita rekap nih, kita rekap revenue rekap, expense rekap, jadi kita gabungkan. Jadi pada saat kita ingin ngedit itu tidak bisa di sini. Nah, karena kita lewat view-nya itu kan kalau kita lihat di sini, view kita lihat table editor, ini view-nya ini kan, ini adalah gabungan nih, yang ini revenue-nya ini. Sebenarnya kalau kita harus ambil ID-nya yang ini satu misalnya, baru kita cari di sini satu, baru kita bisa ngedit ini. Nah, itu. Tapi itu untuk video selanjutnya ya. Untuk video kali ini sudah saya pikir sudah sangat cukup di sini. Artinya kita sudah bisa sesuai dengan tujuan awal kita, bagaimana cara membuat komponen dan bagaimana komponen itu kita gunakan sebagai pop-up pada saat kita ingin menampilkan ini. Tapi ini masih belum sempurna ya, jadi kita harus lagi nanti di video berikutnya bagaimana caranya nanti detailnya ini kita isikan ya. Jadi kunci hints-nya adalah seperti tadi. Jadi ID labanya kita ambil dulu dari ini view-nya tadi. Setelah ID view-nya baru kita cari di tabel laba rugi. Bila dapat misalnya ID laba ruginya 1, berarti tinggal ini dapat. Nah, ini yang kita passing ke komponen kita sehingga dapat angka-angka seperti ini. Tapi itu akan kita lakukan di video berikutnya. Ya, video 4 ini 5.9 ya, 5.10 lah. Oke.
kita sudah berhasil. Okay, keep stay tuned or not keep stay tuned you. So we see you again in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.